Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha rabbin dakhalat al-jannah. Di sini insyaallah kita tidak akan membahas dari segi sanad atau riwayat, tapi yang akan kita bahas adalah masalah matannya, yaitu sabda beliaunya. Jadi riwayatnya kita nggak bahas dulu, atau sanadnya, kesahihan dan kehasanan riwayat tersebut kita kesampingkan. Kita akan mencoba menyelami tentang matannya, yaitu sabda Rasulullah, ayyumam ro'atin matat, perempuan mana saja yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya ridho kepadanya. Ya. Perempuan, wanita, seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridho, dakhalat al-jannata, maka pasti ia akan masuk surga. Nah, di sini kata-katanya adalah umum, perempuan mana saja, maka bisa mencakup mukmin ataupun ghairu mukminah, muslim atau non muslim. Tetapi masuk di dalam riwayat atau umuman dalil lain, tentu saja harus ada syarat keimanan. Jadi perempuan yang beriman, seorang istri yang beriman, yang meninggal dan diridhoi oleh suaminya akan masuk surga. Nah, makanya tidak bisa ya kita membuat satu kesimpulan dari satu riwayat. Seperti riwayat ini umum, bisa mukmin, bisa yang beriman, bisa yang tidak. Tapi ada dalil lain bahwa tanpa keimanan itu amal perbuatan baik menjadi sia-sia. Jadi maksudnya perempuan yang beriman, yang meninggalnya itu dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, pasti akan masuk surga. Nah, sekarang mari kita teliti, kenapa ada janji masuk surga? Seakan-akan secara zahir, secara lahiriah ini adalah perkara gampang. Kita mengingat kaidah yang mengatakan bahwa al-ajru biqadri ta'ab, bahwa ganjaran dari Tuhan itu adalah disesuaikan dengan kadar kepayahan. Berarti orang yang perempuan yang masuk surga itu adalah telah melakukan kepayahan sehingga suaminya ridho, bukan ujuk-ujuk masuk surga. Sekarang kita lihat, kita teliti ya, tentu saja dari unsur syariat, dari unsur hukum fikih. Jadi seorang perempuan dari masih bayi, kemudian balita, remaja, dibiayai oleh kedua orang tuanya sampai menjadi remaja ya, kemudian sekolah sampai lulus sampai sarjana ya, tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus, cantik, banyak yang ngelirik. Tiba-tiba datang si abang naksir, mohon izin kepada walinya, minta anaknya supaya menjadi istrinya. Diizinkan oleh walinya, oleh orang tuanya, dengan sedikit membayar sesuatu yang disebut dengan mahar. Nah, setelah dia sah menjadi istrinya, seketika itu maka kehidupannya berubah. Yang tadinya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, sekarang menjadi tanggung jawab si abang, orang baru gede yang baru kenal, yang ingin menjadikannya menjadi sebagai seorang istrinya. Setelah dia menjadi seorang istri, maka ada kewajiban-kewajiban tentu di samping hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Yang pertama diantaranya adalah dia harus senantiasa taat kepada suaminya. Kalau pergi harus minta izin. Puasa, kalau puasa sunnah pun harus minta izin suaminya, kecuali puasa fardu, puasa wajib. Kita pernah mendengar riwayat tentang seorang perempuan yang suaminya pergi, lalu dia tidak berani keluar padahal orang tuanya ada yang sakit. Dia nggak berani keluar karena dia nggak minta izin kepada suaminya. Sampai meninggalnya pun dia tidak berani keluar menengokin jenazah orang tuanya karena taat kepada suaminya. Akhirnya terdengar kabar itu
kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mendoakan kepada perempuan tersebut karena taatnya kepada suami. Keluar tidak boleh tanpa seizin suami. Diperintahkan harus nurut. Ya. Nah kemudian setiap malam dia harus mempersiapkan dirinya seandainya diinginkan oleh suaminya, enggak boleh menolak. Ya, enggak boleh menolak. Jadi kebebasannya yang tadinya adalah milik kedua orang tuanya sekarang milik si abang. Tentu saja dengan kompensasi si abang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kalau kita menilik fikih, kewajiban bagi seorang suami menafkahi istri adalah ketika mulai terbit matahari. Terbit matahari maka sang suami wajib memberi nafkah, makanan, minuman, ya. Kemudian tempat tinggal tentu sesuai dengan kemampuannya. Ya, nafkah itu sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika seorang suami tidak memberikan pada hari itu, maka jatuhnya adalah sebagai hutang kepada istrinya. Makanya istri harus tahu, ya, setiap hari satu hari lolos hutang untuk suaminya. Ya, suami harus tahu. Jadi pengorbanan sang istri tadinya bebas kesana kemari, sekarang harus izin. Nggak boleh menampakkan wajah yang cemberut, nggak boleh banting pintu. Yang dikatakan adalah nusus, nggak boleh membentak. Maka ini bisa menggugurkan kewajiban nafkah. Ya, kewajiban nafkah suami kepada istri seandainya dia nusus, ya, atau bahasa Jawanya purik, atau diajak untuk melakukan hubungan nggak mau tanpa ada uzur, misalnya dalam keadaan suci, ini juga tidak boleh. Makanya dalam istilah fikih ini diistilahkan bahwa perempuan itu diistilahkan nau'un minar rikki. Ya. Jadi perempuan, seorang istri di tangan suaminya seakan-akan itu ada kesamaan dengan budak. Ya. Yang pertama menjadi halal adalah dengan ijab kabul, lalu diawali dengan mahar, seakan-akan seperti membayar. Ya. Nah kemudian seandainya sang perempuan tadi, ya, ingin melepaskan diri dari suaminya, minta cerai, katakanlah begitu, dia harus membayar sesuatu. Ini adalah istilah fikih, istilahnya ikhtilah atau khulu', kha lam ain, khulu'. Dia wajib membayar sesuatu untuk melepaskan diri dari suaminya. Jadi hak talak, hak menceraikan ada di tangan suami. Seandainya perempuan udah nggak sanggup lagi misalnya, maka dia boleh minta cerai tapi dengan membayar sesuatu. Ya, babul khulu' istilah kalau dalam istilah fikih. Jadi makanya dalam istilah fikih dia itu diumpamakan sebagai nau'um minar rikki, 11-12 dengan budak, cuma nggak boleh dijual gitu aja. Nah, pengorbanan yang demikian nggak boleh keluar tanpa seizin suami, benar harus taat, ya, senantiasa siap dibawa kemana saja oleh suaminya, diperintah apa saja harus nurut kecuali perintah yang haram nggak boleh, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Siapapun nggak boleh kita turuti seandainya dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Jadi walaupun misalnya suaminya, tapi dia masih tetap koridor sebagai minta haknya, dia harus senantiasa. Makanya seandainya ada seorang perempuan menjadi wanita karir misalnya, tentu harus dengan izin suaminya. Maka seketika itu kalau kita menilik kepada hak-hak dan kewajiban, maka seorang perempuan itu harus berusaha menjadi superwoman, ya, wanita yang kuat. Betapa tidak, dia sudah capek kerja, kemudian pulang, keguguran kewajibannya kepada suaminya itu nggak gugur, masih tetap. Maka di sini seandainya terjadi perlu adanya kekuatan dari kedua pihak. Perempuan, sang istri harus
menjadi superwoman, ya suaminya mesti tambah kesabaran. Kalau mau bahtera rumah tangga kecilnya itu langgeng. Kalau enggak, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satunya enggak ada yang sabar, ya maka bahtera rumah tangga bisa terjadi retak, ya bisa menjadi tidak sampai ke tujuan. Karena pada hakikatnya kewajiban-kewajiban ataupun hak-hak yang telah digariskan oleh agama kita itu adalah hak dasar atau standar kebahagiaan dasar. Satu saja dilanggar itu walaupun tanpa izin atau walaupun dengan izin suaminya, maka nanti tidak bisa menjadi harmoni lagi. Satu contoh misalnya ketika perempuan memutuskan untuk bekerja, walaupun diizinkan dengan suami dan juga harus menjaga muruah, harus menjaga kehormatannya di luar. Ini yang layak itu kan secara agama berdiam di rumah, mengurus anak, apalagi anak perempuan. Ada kemuliaan yang sangat besar di situ. Ketika dia melanggar itu, walaupun dengan izin suami, pasti itu bertolak belakang dengan tujuan daripada pernikahan tersebut, yaitu as-sakinah. Ketentraman menjadi berkurang. Begitu juga misalnya sang suami yang semestinya mencari nafkah kurang misalnya, atau tidak mau mencari nafkah, maka sakinah bisa hilang. Jadi kewajiban ataupun hak itu sudah diatur sedemikian rupa, sebagaimana aturan-aturan agama yang lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini dalam istilah keluarga adalah kemaslahatan suami istri. Ketika hal-hal yang ideal tadi, misalnya perempuan mestinya di rumah lalu harus bekerja karena keadaan sekarang ya darurat lah dikatakan begitu. Seandainya itu terjadi dan dengan izin suami, pasti unsur sakinah yang dituju di dalam rumah tangga itu pasti ya akan berkurang. Maka harus tambah, dua belah pihak itu harus tambah energinya. Seperti tadi saya katakan, perempuan harus menjadi superwoman, sang suami harus tambah sabarnya. Kalau mau terus menerus langgeng begitu. Ya itulah. Karena segala aturan itu adalah sibghatullah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi udah buatan Allah yang sesuai dengan fitrah manusia, kebutuhan dasar manusia, sehingga diberikanlah undang-undang, aturan-aturan tentang berumah tangga dan lain sebagainya. Maka keadaan yang demikian, sebagaimana usul fikih tadi dalam pan fikih dikatakan naupun minariki, ketika dia ingin melepaskan diri pun harus membayar, atau dengan khulu istilah fikihnya, maka menjadi layak seandainya sampai suaminya itu ridho ketika istrinya meninggal, karena pengorbanannya besar. Ya, dia telah terkekang oleh suami bagaikan seorang budak, nggak boleh, harus perintah taat tunduk apa yang diperintahkan oleh tuannya. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh suaminya. Jadi nggak ujuk-ujuk masuk surga diridhoi suami. Di sana pasti ada usaha ataupun usaha-usaha lahiriah yang dilakukan oleh seorang perempuan sehingga dia menyebabkan suaminya ridho, lalu menyebabkan dia masuk surga. Itu adalah isi atau sebagian hikmah daripada sabda Rasulullah, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha rabbin dakhalat al-jannah. Karena tujuannya itu adalah dikatakan dalam Al-Quran litaskunu ilaiha, ya, supaya kalian mendapatkan ketenangan ya, di dalam hubungan tersebut. Nah, sakinah itu apa? Nah, sakinah itu adalah alaqah batiniyah tansya'u anha at-tuma'ninah. Jadi sakinah itu adalah hubungan batin ya, yang dari dua belah pihak itu sehingga menimbulkan ketenangan di dalam hati, ketenteraman di dalam hati. Itu namanya sakinah. Maka ketika salah satu aturan dilanggar, maka sakinah itu akan berkurang.
Seperti tadi saya katakan, idealnya maka aturan itu adalah merupakan aturan ideal. Ketika itu dilanggar salah satunya, maka sakinah akan menurun sesuai dengan kadarnya, menurun ya. Seperti tadi, suaminya nggak mau ngasih nafkah, ya sakinahnya berkurang, ribut terus ya. Karena itu sudah aturan baku dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Disitulah dibuat aturan ya. Mudah-mudahan ini bisa mengupas sedikit tentang akwal ataupun matan dari riwayat tadi ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, makanya memahami dalil itu harus dengan berbagai disiplin ilmu. Seperti tadi, ayyuma, perempuan manapun siapapun, itu adalah kalimat yang umum, mencakup mukmin dan ghairu mukminah. Tetapi ada dalil lain, misalnya dalam Al-Quran, keimanan itu nomor 1 ya. Kalau nggak ada beriman tetap ya, cuma dia mendapatkan, seandainya melakukan ridho suaminya, ya mendapatkan kebahagiaan sakinah di dunianya. Di akhirat kalau dia mati dalam keadaan tetap kafir kepada Allah, ya nggak masuk surga. Karena keimanan itu adalah nomor 1. Seperti dalam Al-Quran, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ya. Jadi keimanan itu adalah nomor 1, amal baik di bawahnya. Amal baik tanpa iman bisa bermanfaat di dunia, tetapi di akhirat tidak dianggap ya. Maka keimanan itu pada Allah adalah keimanan sebagaimana keimanannya kita umat Islam ya, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, atau tahu tapi wallahu a'lam bishawab. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya, tanya jawab ya.